Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 IKMA. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas jurnal yang berjudul Revitalisasi Posyandu melalui pemberdayaan kader kesehatan, guna memenuhi tugas mata kuliah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Kami beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Dewi Putri Ayu dengan NIM 1001, 11820250005, Eliana Aprilia Sianturi dengan NIM 1001, 11820250007, Syifa Aisyah dengan NIM 1001, 11820250017, Marcella Jayanti dengan NIM 1001, 12820250049. Muhammad Wildan dengan NIM 1001, 12820250053, Revanza Rizal dengan NIM 1001, 13820254141, Ahmad Fauzan dengan NIM 1001, 13820254145. Dalam pembahasan jurnal kali ini, lokasinya yaitu berada di Desa Cibeber dan Penyiaran Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk sasarannya yaitu para kader kesehatan. Tujuannya berorientasi pada proses peningkatan kapasitas kader kesehatan, guna mengoptimalkan fungsi posyandu dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat baik kader maupun revitalisasi posyandu melalui pendekatan non-direktif. Yang pertama, menumbuhkan potensi kader kesehatan. Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi, small group discussion, dan simulasi. Hasil evaluasi kegiatan ini dapat menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan kader dengan rata-rata 45,01 setelah dilakukannya kegiatan. Dari rata-rata awal pengetahuan sebesar 40,81 naik menjadi 85,05. Kemudian, membantu kader kesehatan menjadi berdaya melalui pengembangan kebijakan, bantuan teknis dan keuangan seperti sumber pembiayaan untuk posyandu yang berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten atau kota, termasuk anggaran dana desa. Anggaran dana desa merupakan dukungan pemerintah melalui Kementerian Desa dan Wilayah Tertinggal sudah mengoptimalkan pemberian dana operasional untuk posyandu. Yang kemudian ada pendidikan, seperti mengoptimalkan kegiatan posyandu melalui pemberdayaan kader kesehatan, peningkatan pengetahuan dan kemampuan kader dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, konseling keluarga berencana, kesehatan ibu hamil, deteksi dini penyakit infeksi, dan gizi buruk pada balita. Keberhasilan dalam pendekatan non-direktif ini yaitu dapat dan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya ibu yang mempunyai balita, agar dapat memeriksakan anaknya ke posyandu. Perilaku ini dimulai dari domain kognitif atau pengetahuan seseorang. Kemudian memberikan perubahan perilaku terhadap kader dalam pertumbuhan balita. Peningkatan pengetahuan kader yang membuat masyarakat atau ibu atau kader menyadari bahwa pentingnya kesehatan ibu dan anak, konseling keluarga berencana, kesehatan ibu hamil, deteksi dini penyakit infeksi dan gizi buruk pada balita. Kemudian, membantu menurunnya kesenjangan antara individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah dengan tetap lebih mengutamakan pada upaya promotif preventif, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas kader kesehatan dengan delivery process.
Instrumen yang digunakan adalah pengukuran pengetahuan sebelum pelaksanaan kegiatan dan secara evaluatif dikaji dengan menggunakan ukuran kualitatif melalui evaluasi formatif pada akhir kegiatan. Kegiatan pemberdayaan kader kesehatan ini dilakukan dengan pendidikan masyarakat berupa training dan penyuluhan kesehatan pada kader kesehatan tentang revitalisasi posyandu, deteksi dini infeksi, dan gizi buruk pada anak dan ibu hamil. Model pemberdayaan yang digunakan yaitu model C aksi sosial. Asumsi yaitu perubahan dasar pada posyandu. Perubahan ini didasari karena banyak kegiatan posyandu yang belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Kurang berfungsinya posyandu ini menyebabkan kinerja menjadi rendah. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan kader dan pembinaan yang belum optimal yang mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan posyandu. Nah, kemudian ada tujuan yaitu proses penugasan kader. Jadi peranan kader atau ahli sangat mempengaruhi program posyandu. Oleh karena itu, diperlukan upaya langkah dalam memberdayakan kader agar lebih profesional serta membangun kemitraan masyarakat untuk meningkatkan dukungan dan memanfaatkan posyandu secara optimal. Strategi dasarnya yaitu kader kesehatan di Desa Cibeber dan penyiaran Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Sasaran yang akan dicapai adalah seluruh kader kesehatan di Desa Cibeber dan penyiaran Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 70 orang kader, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kader mengenai posyandu. Peran petugas atau aktivis, hal ini dikepalai oleh kepala desa beserta jajaran, bidan desa, kader, camat, pengurus RW dan RT, tim penggerak PKK dan tim PPM. Untuk orientasi struktur kekuasaan, sasaran perubahan yakni para kader posyandu. Yang akan diubah pada orientasi struktur kekuasaan ini adalah terletak pada kader posyandunya. Hal ini diberlakukan untuk meningkatkan pengetahuan para kader dan pelaksanaan serta pelatihan kader kesehatan serta revitalisasi posyandu ini dapat digunakan juga oleh pihak puskesmas, terutama petugas kesehatan yang mendampingi dan perlu diadakan pelatihan untuk kader secara teratur, sehingga pengetahuan dan kemampuan kader ini semakin meningkat. Pelajaran yang dapat kami ambil dari jurnal yang berjudul Revitalisasi Posyandu melalui pemberdayaan kader kesehatan ialah bahwa pada poin pertama, posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Apabila sistem pelayanan kesehatan di posyandu dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat menjangkau semua sasaran yang membutuhkan, maka kesehatan ibu dan anak dapat lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang dapat meningkatkan atau mempertahankan sistem kesehatan di posyandu. Salah satu upayanya ialah dengan menggunakan kegiatan revitalisasi pada posyandu. Pada poin kedua, secara garis besar tujuan revitalisasi posyandu ialah terselenggaranya kegiatan posyandu secara rutin dan berkesinambungan. Tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader melalui advokasi, orientasi, pelatihan atau penyegaran, serta tercapainya pemantapan kelembagaan posyandu. Pada poin 3, sasaran revitalisasi posyandu adalah semua posyandu di seluruh Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Pada poin keempat, yaitu untuk mendukung pembinaan posyandu dalam mengedukasi masyarakat, maka diperlukan peningkatan pada kapasitas kader. Sebab, kader berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan ibu dan anak. Peranan kader sangat penting, karena kader bertanggung jawab dalam pelaksanaan posyandu.
Jika kadernya saja tidak aktif, maka pelaksanaan posyandu ini tidak akan optimal. Peranan kader sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program posyandu, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu. Pada poin kelima, yaitu menurut Martinah tahun 2008, hanya 40% kader yang aktif dalam kegiatan posyandu di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diupayakan langkah dalam memberdayakan kader agar lebih profesional dalam memantau tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu, serta meningkatkan dukungan dan memanfaatkan posyandu secara optimal. Sehingga, pemberdayaan kader sangat penting untuk mengoptimalkan revitalisasi posyandu. Untuk prediksi replikasi kegiatan, yaitu pada hasil dari pemberdayaan kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Matraman sebelum dan setelah diberikan materi pelayanan posyandu sistem 5 meja. Pada gambar pertama, yaitu penilaian pengetahuan kader kesehatan sebelum dan setelah diberikan materi pelatihan pelayanan posyandu sistem 5 meja. Kegiatan pemberdayaan kader dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2021 yang dihadiri oleh 24 kader posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Matraman, Kabupaten Banjar, diperoleh gambaran pengetahuan sebelum dan setelah diberikan materi pelayanan posyandu sistem 5 meja. Pada gambar kedua, yaitu gambaran keterampilan kader kesehatan dalam melaksanakan posyandu sistem 5 meja. Berdasarkan data yang ditampilkan, dapat ditarik kesimpulan nih, bahwa pengetahuan kader kesehatan tentang posyandu di wilayah kerja Puskesmas Matraman terjadi peningkatan dari yang tadinya 40% menjadi 100%. Tentu ini sebuah peningkatan yang sangat signifikan ya. Kemudian hal yang sama pun terjadi pada keterampilan kader kesehatan dalam melaksanakan posyandu sistem 5 meja mengalami peningkatan dari 70% menjadi 100%. Kader menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan posyandu sistem 5 meja. Baiklah, di sini kami dapat menyimpulkan sedikit bahwa revitalisasi posyandu melalui pemberdayaan kader kesehatan di Desa Cibeber dan Penyiaran Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya itu dikatakan berhasil. Seperti yang kita tahu, bahwa peningkatan pengetahuan kader kesehatan itu mengalami peningkatan dari 40% menjadi 100%, dan keterampilan kader kesehatan meningkat dari 70% menjadi 100%. Tentu ini adalah angka yang sangat signifikan terjadinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada kader kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.